Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, ini sebetulnya waktunya tinggal sedikit ya, karena sesuai dengan yang dijadwalkan kita mulai jam 8.30. Saya akan mencoba memaparkan kaitan dengan AKM. Mungkin yang sebagian besar rekan-rekan juga sudah tahu apa itu AKM. Latar belakangnya yaitu dari ujian nasional. Ini dahulu kita mengukur capaian kompetensi siswa itu dengan ujian nasional. Di sini dikatakan materi ujian nasional terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Nah, ini yang menjadi titik atau poinnya ya. Jadi dalam AKM itu nanti yang harus diketahui juga bahwa AKM ini adalah bagian dari asesmen nasional ya. Jadi AKM itu titik beratnya pada penguasaan kompetensi siswa ya, bukan pada penguasaan konten. Nah, kemudian di situ dikatakan UN juga menjadi beban bagi siswa, guru dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan ya, siswa sebagai individu. Kemudian UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Dan UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa. Nah, arahan dari kebijakan baru ketika UN dihilangkan digantikan dengan asesmen nasional, salah satunya adalah alat untuk mengujinya dengan menggunakan AKM ya, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Sebetulnya ada 3 alat ukurnya, instrumennya. Jadi asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan yang satunya yaitu survei lingkungan belajar. Dalam AKM di sini muncul instrumen literasi ya, numerasi dan karakter, yang mana diujikan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah ya, kelas 4, kelas 8, kelas 11. Sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Nah, ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA ataupun TIMSS. Nah, ini pelaksanaannya ya, sedikit perbedaan antara AKM dan ujian nasional ya. Kalau jenjangnya di situ UN itu mulai dari SMP ya, MTS, SMA, MA dan SMK, sedangkan AKM mulai jenjang pendidikan dasar ya, juga kesetaraan sama. Jadi SD, MI itu sudah mulai melaksanakan AKM. Kemudian level siswanya ketika UN dilaksanakan itu di tingkat akhir. Tetapi kalau untuk AKM itu di tengah-tengah ya. Kelas 5, 8, 9 optional itu ya. 11 dan 12. Subjek siswanya kalau UN diikuti oleh seluruh siswa, kalau AKM itu sampel siswa. Kemudian tingkat atau jenis tesnya high stakes ya untuk UN, kalau AKM itu low stakes. Model soalnya berbentuk pilihan ganda dan isian singkat. Ini untuk UN ya. Kemudian kalau AKM ada pilihan ganda, ada menjodohkan, drag, drop, shot, highlight, isian singkat, essay, dan ada juga soal interaktif. Periode tesnya di situ dikatakan 4 hari untuk UN yang sudah dilaksanakan dulu ya. Nah, kita di AKM nanti hanya 2 hari. Kemudian pelaksanaannya semi online. Kalau AKM itu full online ya, supervise. Bisa juga dilaksanakan semi online dan offline untuk sekolah tertentu. Ini biasanya yang ada gangguan berkaitan dengan sinyal ya, sinyalnya kurang baik, itu bisa semi online atau offline. Hanya nanti itu harus sinkronisasi kekurangannya kalau semi online. Kemudian metode penilaiannya menggunakan CBT. Untuk UN, di AKM menggunakan computerized adaptive testing.
kemudian dengan multi-stage adaptive testing. Spesifikasi minimal infrasekolah, ya, infrastrukturnya di situ server, komputer klien dan seterusnya. Kalau sekarang yang AKM ini lebih tinggi ya, server sekolah tidak perlu sebetulnya karena kita online. Tetapi komputer kliennya ada spesifikasi yang harus dipenuhi gitu. Berikutnya nah ini penjelasannya ya AKM. Saya rasa rekan-rekan sudah tahu lah apa yang dimaksud dengan AKM gitu. Cuman intinya AKM ini bagian dari asesmen nasional ya. Kemudian tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di mana peningkatan mutu pendidikan ini tidak hanya berbasis tidak hanya berbasis konten ya yang sudah dilaksanakan dalam UN terdahulu, tetapi harus berbasis kompetensi. Nah, dan kompetensi siswa itu diukur di sini dengan tiga aspek ya: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini komponennya ya di AKM, ada AKM nasional, itu ada survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Di survei karakter di situ dimunculkan aspek terpilih 6 profil pelajar Pancasila ya. Kemudian aspek terpilih dari model sekolah efektif, siswa, guru, dan kepala sekolah. Itu untuk survei lingkungan belajar. Jadi kalau dilihat untuk asesmen nasional ini ya dengan menggunakan AKM ini jauh lebih komprehensif. Nah, kemudian respondennya juga di sini bukan hanya siswa, ya, tetapi guru dan kepala sekolah juga di situ ikut melaksanakan AKM. Ya, karena tadi untuk mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya ya agar bisa mengukur sampai di mana mutu sekolah tersebut sehingga nanti data tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa yang akan datang di tahun berikutnya. Ya. Nah, ini jenisnya ya yang diujikan dalam AKM. Untuk kelas 5, 8, dan 11 mengukur kinerja mutu sekolah, administrasi standar. Untuk SD ya, kemudian juga untuk sertifikasi hasil belajar siswa di situ. Nah, literasi ya ini yang menjadi bahasan utama, literasi membaca, literasi numerasi gitu ya. Karena ini yang dianggap untuk kemampuan dasar bagi siswa agar dia bisa berpikir, menganalisis sampai nanti dia bisa create ya, atau biasanya dikatakan dia sudah bisa berpikir tingkat tinggi. Itu dengan literasi membaca dan literasi numerasi. Ini ada sedikit tema Sustainable Development Goals gitu ya. Jadi kalau di akhir itu katanya ya nanti bisa partnership for the goal. Kita sudah bisa berkolaborasi, berpartner dalam mencapai tujuan. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk soalnya tadi ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, ya. Kemudian juga kalau non objektif ada esai. Ya. Nah, ini dalam numerasi kontennya ada bilangan, ada pengukuran dan geometri, data, uncertainty, aljabar, ya, proses kognitif, ada pemahaman, aplikasinya penalaran, kemudian konteks, personal, dan seterusnya. Dalam membaca juga di sini ada teks informasi, teks sastra, proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi, evaluasi, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini lini masa atau timeline-nya. Tapi yang saya dengar kemarin untuk pelaksanaan AKM SMK yang di situ dijadwalkan bulan Februari ini, kalau tidak salah mundur ya ke September sama semua. Jadi nanti mulainya di September.
baik itu untuk kelas 5, kelas 8 ataupun untuk kelas 11 ya, pelaksanaannya. Berikutnya ini juga sama, tool teaching at the right level. Jadi di bulan Januari ini ya harusnya sudah mulai sosialisasi di sekolah-sekolah ke anak-anak gitu ya, guru juga. Kemudian Maret sudah rilis AKM, kelas untuk familiarisasi sistem dan satuan pendidikan. Kemudian Juni itu sudah evaluasi pemahaman penggunaan AKM-nya. Agustus dan terakhir evaluasinya nanti November. Pelaksanaannya kalau tidak salah kemarin berita yang saya baca dari Ditjen GTK itu bulan September ya. Nah ini pelaksanaan ya, tapi tanggal-tanggal ini saya rasa masih bisa berubah ya, apalagi dengan situasi pandemik saat ini. Nah ini yang harus disiapkan oleh provinsi dan kabupaten kota. Jadi sama, ada proktor atau teknisi, ada helpdesk kabupaten kota, ada helpdesk provinsi, kemudian ada helpdesk pusat. Dari uji coba yang sudah pernah dilaksanakan, ada beberapa kendala mungkin ya. Ketika kita online kemarin itu ada beberapa siswa yang pada saat melaksanakan tidak terekam. Entah karena apa, tapi mungkin karena gangguan tadi, sinyal tadi yang kurang bagus, sehingga ada beberapa siswa akhirnya harus mengulang ya untuk ujian AKM-nya, tes AKM-nya itu yang literasi dan numerasinya. Karena di hari kedua itu survei karakter mereka rata-rata tidak ada masalah, hanya yang di hari pertama ada beberapa siswa yang harus mengulang gitu ya. Nah ini beberapa informasi awal yang bisa disampaikan berkaitan dengan AKM. Kaitannya dengan guru belajar, itu adalah program yang diluncurkan oleh Kemendikbud. Dan ibu bapak atau rekan-rekan semua masih bisa mendaftar sampai tanggal 23 Februari, itu sampai angkatan 11 masih berlangsung. Sekarang juga kalau tidak salah masih berlangsung angkatan ke-7 gitu ya. Ibu Farida sedang mengerjakan kalau nggak salah angkatan ke-7 ini. Untuk yang awal, angkatan awal itu saya termasuk angkatan kedua sudah selesai, dan jadi ada 3 tahapan, mulai dari orientasi, BIMTEK, dan pengimbasan. Nah tujuan saya menyampaikan informasi ini, walaupun saya yakin rekan-rekan semua sudah banyak yang lebih tahu dari saya berkaitan dengan asesmen nasional ataupun AKM ini bagian dari pengimbasan. Jadi kalau untuk BIMTEK sendiri, sertifikatnya saya sudah keluar, sudah selesai, sudah ada sertifikatnya, sudah bisa dicetak. Hanya di akhir, di bagian pengimbasan, nah, kami diminta untuk membuat video tayangan ya, yang nantinya bisa berupa informasi pengimbasan, dan video ini nanti harus diunggah lagi di akun SIM Guru Belajar, SIM PKB Guru Belajar itu ya. Dan harus diingat bahwa asesmen nasional ini bukan sebagai pengganti ujian nasional. Kenapa bukan sebagai pengganti ujian nasional? Karena tadi sudah jelas dari pesertanya saja berbeda, bentuk soalnya berbeda, ya. Kemudian hasilnya yang paling penting dari asesmen nasional ini adalah untuk peningkatan mutu sekolah. Jadi sangat jauh berbeda dengan ujian nasional, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa berarti ujian nasional itu digantikan oleh asesmen nasional ya. Jadi artinya tidak seperti itu. Jadi bukan pengganti UN gitu ya, karena memang berbeda. Di sini kan ada survei ya, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah itu yang sangat berbeda dengan UN ya, itu tidak ada. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan terhadap rekan-rekan. Terima kasih yang sudah bergabung di Zoom meeting kali ini ya. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan yang masih mau bergabung untuk guru belajar ya, seri AKM ini
masih ada waktu sampai tanggal 23 Februari itu sampai angkatan ke-11. Dan selain itu juga saya mengingatkan kapasitas saya sebagai ketua MGMP bahwa di SIM PKB kita itu ya terkoneksi dengan beberapa portal dari Kemendikbud yang banyak informasi-informasi bisa didapat, bahkan bisa diikuti, seperti guru belajar, guru penggerak, kemudian ada juga guru berbagi. Nah itu silahkan rekan-rekan sama-sama dibuka SIM PKB-nya. Hanya yang jadi masalah kemarin banyak yang lupa username dan password, itu juga tolong diinformasikan. Saya sekarang sebagai ketua MGMP tidak bisa mereset username dan password. Jadi informasi terakhir katanya harus ke bagian kepegawaian ya Pak Dadang di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.